Ketagihan menang, Iver Jenner minta Indonesia rubah strategi. Asnawi Mangkualam akhirnya mengakui hal ini bersama Timnas Indonesia. Timnas Indonesia diharapkan jangan bermain bertahan saat menjalani pertandingan. Lebih baik, Timnas Indonesia bermain menyerang demi meraih kemenangan. Hal itu disampaikan secara langsung oleh pemain Timnas Indonesia, Iver Jenner. Iver Jenner mengakui bahwa ia sangat suka bermain dengan taktik menyerang ketimbang bertahan. Hal ini terlihat dalam pertandingan Timnas Indonesia melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dalam laga ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Timnas Indonesia menang dengan skor 2-0 atas Arab Saudi. Kata Iver Jenner, ia melihat semua pemain Timnas Indonesia benar-benar fokus dalam bertanding. Tom Hai dan kawan-kawan kompak dalam bermain menyerang dan bertahan. Saya pikir di laga kemarin semua pemain menaruh fokus di pertandingan, saya lihat semua orang terlihat agresif, saya sangat menyukai itu, kata Iver Jenner. Pemain berusia 20 tahun itu mengatakan, ketika bermain menyerang, semua elemen di Timnas Indonesia bergerak cepat. Hal itu diharapkan bisa terulang saat Timnas Indonesia melawan Australia. Dijadwalkan, Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 20 Maret 2025. Iver Jenner bertekad Timnas Indonesia menang atas Australia. Sangat mudah jika kami mempunyai rekan bermain yang agresif, ini membantu sesama pemain, jadi saya pikir itu alasan kami menang, kata Iver Jenner. Asnawi Mangkualam memuji peran para pemain diaspora untuk mengerek prestasi Timnas Indonesia saat ini. Pada rangkaian jeda internasional bulan November lawan Jepang dan Arab Saudi, Shin Tae-yong memanggil 14 pemain naturalisasi. Sejak proyek naturalisasi dimulai pada 2022, prestasi Timnas Indonesia makin terkerek di level yang lebih tinggi. Proyek naturalisasi PSSI menyasar para pemain diaspora dari seluruh dunia, terutama yang tampil di benua Eropa. Skuad Garuda juga berhasil menembus ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia juga sukses membukukan kemenangan perdana usai mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Bet 25 tahun tersebut memuji kontribusi para pemain diaspora. Pemain diaspora dinilai sangat membantu peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Banyak pemain diaspora bergabung ke Timnas Indonesia, ini sangat bagus untuk Indonesia. Karena mereka banyak membantu membentuk kekuatan tim, lalu kemudian tim jadi sangat bagus. Lanjutnya, kehadiran para pemain diaspora juga membantu Timnas Indonesia memutus puasa kemenangan atas Vietnam di semua ajang sejak 2016. Timnas Indonesia akhirnya mampu menang 3 kali beruntun sejak awal 2024. Karena kami akhirnya bisa memenangkan laga lawan Vietnam, saat ini lebih mudah untuk menang lawan Vietnam. Kehadiran para pemain diaspora juga mampu menaikkan mentalitas para pemain di lapangan. Selain itu, para pemain makin percaya diri untuk meraih kemenangan bersama Timnas Indonesia. PSSI akhirnya mengumumkan daftar pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Pada daftar sementara tersebut, pelatih Shin Tae-yong memanggil beberapa pemain abroad seperti Rafael Struijk dan Justin Hubner. Piala AFF 2024 akan dimainkan mulai 8 Desember 2024 nanti. Indonesia berada di grup B, bersaing dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Sebelumnya, PSSI telah menetapkan untuk memainkan mayoritas pemain U22 di ajang Piala AFF 2024. Namun, ada juga pemain senior yang mendapat panggilan seperti Asnawi Mangkualam. Keputusan itu diambil karena agenda skuad Garuda pada level senior cukup padat. Selain itu, pemain senior yang abroad mungkin tidak dilepas klubnya karena Piala AFF 2024 berada di luar kalender FIFA. Asnawi Mangkualam tersedia untuk Piala AFF 2024 karena Thai League 1 memasuki masa jeda. Jadi, Port FC bisa melepas pemain 25 tahun tersebut. Kehadiran Asnawi diyakini akan sangat krusial bagi Indonesia. Selain Asnawi, ada beberapa pemain yang punya cap senior yang bakal membela Indonesia di Piala AFF 2025. Mereka antara lain Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, hingga Pratama Arhan. Rafael Struijk disebut-sebut baru bisa membela Indonesia ketika sudah lolos ke babak semifinal.
Sementara, Pratama Arhan dipastikan bisa bermain sejak awal karena agenda Suwon FC pada musim 2024 telah usai. Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner harus mendapat izin dari klubnya sebelum bisa membela Indonesia di Piala AFF 2024. Saat ini, kedua pemain tengah berjuang untuk mendapat menit bermain reguler bersama klubnya. Berikut adalah daftar sementara pemain timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Kiper: Cahya Supriyadi, Erlangga Setio, Dava Fasha, Ikram Al-Ghifari. Belakang: Pratama Arhan, Robi Darwis, Sultan Zaki, Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, Doni Tri, Asnawi Mangkualam, Zaki Asraf, Mikael Tata, Alvan Suaib, Justin Hubner, Kadek Arel, Ahmad Maulana. Gelandang: Marcelino Ferdinand, Ananda Raihan, Armando Oropa, Ivar Jenner, Made Tito, Victor Dethan, Alfrianto Niko, Zanadin Faris, Raihan Hanan, Rivaldo Pakpahan, Arhan Fikri. Penyerang: Hoki Caraka, ERSI Ramadan, Ronaldo Kuate, Arhan Kaka, Rafael Struik.